Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan, supaya kami mengerti, diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya bacakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saya memberikan tema, berapa lama menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, sebagian besar dari kita masih bisa melihat dengan baik. Mungkin ada minus, ada plus, atau silinder, atau katarak. Tetapi dunia kedokteran semakin maju, semakin canggih. Semua bisa diobati, termasuk mata. Tetapi kan mahal. Bersyukur ada BPJS. Sudahkah kita menggunakan mata secara maksimal? Misalnya membaca firman Tuhan melalui Alkitab cetak maupun elektronik. Nah, saudara-saudara, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita sekedar menjadi pengikut Kristus seperti orang banyak yang mata jasmaninya melihat, tetapi mata imannya buta, tidak mengenal Kristus dengan benar? Nah, saudara-saudara sekalian, atau kita menjadi pengikut Kristus seperti orang buta, walau mata jasmani buta, tetapi mata imannya terbuka. Betul ya, terbuka, mengenal Kristus dengan benar. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Nah, saudara-saudara, orang banyak harusnya kan gembira ya ketika orang buta berseru minta pertolongan kepada Yesus. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tapi sebaliknya orang banyak itu malah melarang orang buta berseru kepada Yesus. Tetapi bersyukur, Yesus peduli, penuh belas kasihan, menyapa orang buta tersebut. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, menjamah orang buta dan menyembuhkannya. Orang buta yang telah disembuhkan Yesus mengikuti Yesus. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, saudara-saudara? Ada yang sejak lahir, karena orang tua, kakek nenek sudah Kristen. Yang terpenting adalah seberapa dalam kita mengenal Kristus. Iman yang benar melihat Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, dan penebus dosa manusia seperti orang buta tersebut. Iman sejati tidak menyerah walau ada halangan. Doa yang tulus didengar oleh Yesus. Jawaban Tuhan mesti diikuti dengan ketaatan untuk mengikuti Dia. Bukankah saudara dan saya sudah banyak menerima belas kasihan Tuhan? Marilah kita mengiring, mengikuti Kristus dengan setia. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan, mungkin yang ada di dalam sakit, baik fisik maupun rohani, spiritualitas yang sudah lemah, kecewa akan Kristus. Biarlah kami ingat
orang buta yang sangat terbatas, dia bisa mengenal Kristus. Biarlah kami dengan kesehatan yang ada, kami boleh memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.